Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan rekaman ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisa dibilang rangkuman dari beberapa sumber yang fokusnya atau temanya itu lebih ke arah scheduling airport, di mana slot menjadi aset yang strategis dan penjadwalan pesawat tersebut dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi digital serta perkembangan AI yang masif pada saat ini. Judul presentasi pada rangkuman saya ini yaitu Cetak Biru Udara Digital, Transisi Menuju Operasional Penerbangan Prediktif di Indonesia. Bentar saya hilangkan dulu biar terlihat judulnya. Oke, rangkuman ini terkurasi untuk yang pertama regulator, operator bandara, lalu eksekutif maskapai. Mengintegrasikan kecerdasan AI, kerangka kerja ACDM dan kepatuhan regulasi Permenhub nomor 2 tahun 2025. Lanjut, slide selanjutnya, anatomi keterlambatan. Biaya tersembunyi dari efisiensi yang rendah. Keterlambatan adalah kegagalan sistemik, bukan takdir. Jadi kita bisa mengatur itu. Kita membutuhkan visibilitas operasional berbasis data. Di dunia penerbangan, keterlambatan itu sering dianggap akibat cuaca. Padahal data menunjukkan sebagian besar masalah keterlambatan justru berasal dari operasional internal. Oke, bisa sama-sama kita lihat di sini ada 60% persentase keterlambatan penerbangan global yang disebabkan oleh inefisiensi operasional industri, bukan faktor cuaca. Artinya banyak sebenarnya delay yang bisa dikendalikan. Lanjut ke bagian tengah di 25%. 25% ini waktu yang hilang dari jendela turnaround. Waktu putar 60 menit akibat keterlambatan 15 menit saja pada awal operasional. Jadi masalah gangguan kecil di awal operasional itu bisa langsung mempengaruhi keseluruhan jadwal. Contoh misalnya keterlambatan 15 menit aja pada awal proses turnaround itu dapat menghilangkan sekitar 25% waktu buffer operasional. Dan ketika buffer itu hilang atau buffer waktu hilang, sistem menjadi sangat rentan. Apa akibatnya? Yaitu efek domino. Penundaan awal menyebabkan antrean taxiway, konflik jadwal kru dan penumpukan penumpang pada akhir hari. Di mana satu keterlambatan kecil itu bisa menyebabkan antrean-antrean ini. Karena itu keterlambatan bukan sekedar masalah waktu keberangkatan, ini adalah masalah efisiensi sistem secara keseluruhan yang saling berkaitan. Oke, disinilah pentingnya visibilitas operasional berbasis data agar potensi gangguan bisa dideteksi lebih awal sebelum berubah menjadi dampak yang besar. Lanjut, pergeseran paradigma, yaitu reaktif versus prediktif. Kita lihat di sebelah kiri ada paradigma tradisional, lalu di sebelah kanan ada operasi resilient berbasis AI.
Dalam hal penjadwalan, paradigma tradisional itu menerapkan masih manual, silo fungsional, memakan waktu hingga 2 bulan. Jika dibandingkan dengan operasi resilient berbasis AI, penjadwalan bisa dilakukan secara otomatis, adaptif terhadap gangguan, dan selesai bisa dalam hitungan menit. Lalu dalam hal pemeliharaan, paradigma tradisional menerapkan sistem pemeliharaan dengan perbaikan setelah rusak, break fix, rusak dulu baru diperbaiki. Itu menyebabkan pesawat grounded mendadak. Sedangkan operasi resilient berbasis AI, pemeliharaan sifatnya prediktif. Akurasi bisa dilakukan hingga 94-97% mendeteksi anomali sebelum kerusakan terjadi. Lalu dalam waktu putar around, dalam paradigma tradisional, silo operasional itu komunikasi bisa terputus, dialami oleh 63% maskapai. Ini berdasarkan data yang saya kumpulkan. Kemudian dibandingkan dengan resilient berbasis AI, waktu putar atau turnaround itu dapat di manage, integrasi penuh dengan sinkronisasi tugas secara real time. Lalu dalam hal kepatuhan regulasi, paradigma tradisional pelaporannya masih manual, responnya lambat, lalu berisiko tinggi terkena denda. Jika operasi dilakukan dengan resilient berbasis AI, pemantauan deviasi dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian penyesuaian slot dinamis dan menghindari penalti. ACDM sebagai arsitektur operasional baru. Nah, pada slide sebelumnya tadi sudah disinggung tentang ACDM. ACDM itu apa sih? Airport Collaborative Decision Making yang fungsinya mengubah prinsip operasional dasar bandara dari urutan kedatangan fisik menjadi optimalisasi berbasis data. Kita lihat ini sebelah kiri, kita melihat model operasional lama yang prinsipnya sederhana. Siapa cepat, dia dapat. Lalu dalam model kerja menggunakan sistem operasional lama, setiap pihaknya itu bekerja sendiri-sendiri. Bisa dari maskapainya, kemudian ground handlingnya, ATC-nya, dan operator bandara itu sering menggunakan informasi yang berbeda. Akibatnya terjadi miskomunikasi, kemudian alur operasional menjadi tidak sinkron, dan sulit diprediksi. Ketika ada satu gangguan kecil, itu dapat mengacaukan seluruh sistem. Berbeda dengan di sisi kanan, ini arsitektur operasional baru menggunakan ACDM. Semua pihak itu berbagi data yang sama secara real time, sehingga keputusan operasional itu dapat dibuat berdasarkan visibilitas bersama. Semua bisa melihat dan bukan asumsi pribadi masing-masing. Jadi bisa diambil keputusan lebih cepat, lebih tepat. Lanjut, hasilnya dari penggunaan ACDM ini, alur operasional menjadi lebih terstruktur, sinkron, dan efisien. Ini ada 3 pendekatan arsitektur operasional baru. Yang pertama, transparansi real time. Menciptakan satu versi kebenaran untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasional penerbangan.
Lalu yang kedua ada prediktibilitas tepat waktu. Sistem ini dapat mengurangi penumpukan lalu lintas di apron dan holding point melalui sinkronisasi jadwal yang akurat. Yang ketiga ada optimalisasi kapasitas. Ini dapat memaksimalkan penggunaan infrastruktur fisik bandara yang sudah ada tanpa perluasan fisik. Jadi yang sudah ada bisa dimaksimalkan, diefisienkan dengan penggunaan sistem yang baru. Jadi ACDM ini tuh bukan sekadar teknologi baru, tetapi perubahan cara pengambilan keputusan operasional dari reaktif menjadi prediktif, kolaboratif, dan berbasis. Lanjut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, garis waktu TOBT ke TSAT, menutup celah inefisiensi. Slide ini menjelaskan hubungan antara TOBT dengan TSAT dalam operasional bandara, serta bagaimana keduanya digunakan untuk menutup celah inefisiensi. Celah inefisiensi ini yang sebelah kiri ada TOBT, kemudian di sini ada TSAT. Nah, di sini ada gap. Celah inefisiensi ini yang dapat diperkecil dengan adanya AI yang dapat menyelaraskan antara TOBT dan TSAT, sehingga selisih waktu dapat diperkecil. Akibatnya positif tentunya, pengurangan emisi, lalu ada penghematan aftur juga, dan kepatuhan jadwal yang presisi. Jadi persentase delay itu juga dapat ditekan. TOBT, kita menjelaskan TOBT, target of block time. Itu biasanya estimasi waktu ketika pesawat benar-benar siap meninggalkan gate. Artinya seluruh proses boarding, penutupan pintu, dan pushback sudah siap dilakukan. Data ini yang memiliki biasanya berasal dari maskapai dan ground handler, karena mereka yang terbiasa dan paling mengetahui kesiapan masing-masing pesawat. Kemudian ada TSAT, Target Startup Approval Time. Ini adalah waktu di mana ATC memberikan izin mesin untuk menyala berdasarkan kapasitas ruang udara. Berbeda dengan TOBT, TSAT ini ditentukan berdasarkan kapasitas lalu lintas udara dan kondisi operasional di sisi ATC. Jadi data ini yang memiliki ATC, yang mengetahui ATC, dan perlu sinkronisasi antara TOBT dan TSAT. Ada bagian tengah ini, ada gap. Jika gap ini terlalu besar, maka pesawat akan menunggu terlalu lama di darat dalam kondisi mesin hidup. Akibatnya bahan bakar terbuang, emisi meningkat, dan keterlambatan bisa merambat ke penerbangan berikutnya. Sebaliknya, jika sudah disampaikan, apabila TOBT dan TSAT selaras, tersinkronisasi dengan baik, maka pergerakan pesawat menjadi lebih efisien dan tepat waktu. Oke, lanjut. Pada slide ini menunjukkan ekosistem ACDM dan bagaimana seluruh stakeholder bandara saling terhubung secara simetris melalui pertukaran data real time. Kita lihat di sini ada 4 stakeholder, di mana bandara menjadi pusat.
Di pusat sistem terdapat pihak bandara atau airport operator. Ini berfungsi sebagai koordinator utama yang mengelola jadwal, alokasi gate, dan pemanfaatan sistem ACDM. Di atas ada maskapai atau OCC, Operation Control Center. Mereka menyediakan rencana penerbangan serta pembaruan POBT secara akurat agar sistem mengetahui kesiapan pesawat. Lalu ada ground handling GHA. Mereka memastikan seluruh proses penanganan pesawat di darat berjalan sesuai target POBT. Kemudian ada ATC. ATC atau tower menggunakan informasi tersebut untuk menentukan urutan keberangkatan dan memberikan TSIT atau izin startup engine berdasarkan kondisi lalu lintas udara. Lalu di sisi kiri ada network manager yang mengatur arus lalu lintas udara secara regional agar kapasitas tetap seimbang dan tidak terjadi overload. Kesimpulannya, yang paling penting dari ekosistem ini adalah semua pihak berbagi data secara real time dan visibilitasnya itu dapat disaksikan bersama. Jadi transparan, kemudian real time tadi, dan tentu ini bisa mempercepat pengambilan keputusan dan mengefisienkan segala hal dalam scheduling penerbangan. Karena dengan adanya CDM ini juga pertukaran informasi menjadi lebih lancar dengan latensi yang sangat rendah. Algoritma prediktif juga dapat bekerja lebih cepat dan keputusan operasional bisa dibuat secara next. Slide ini menunjukkan Permenhub nomor 2 tahun 2025. Operasional reaktif tidak lagi memiliki toleransi hukum. Kepatuhan mutlak membutuhkan visibilitas prediktif. Oke, urutannya bagaimana? Tahap 1, Hamin 30. Hamin 30 maskapai itu wajib mengajukan PPRP atau penetapan pelaksanaan rute penerbangan. Ini wajib 30 hari sebelum terbang. Setelah itu dievaluasi setiap 14 hari oleh otoritas bandara. Jika deviasi jadwal mencapai lebih dari 20%, maka maskapai dapat dikenai sanksi berupa pengurangan frekuensi, kemudian pencabutan rute hingga ke pencabutan slot permanen. Tidak, maka operasional dapat dilanjutkan. Intinya regulasi ini menuntut maskapai beralih dari operasional reaktif ke pendekatan yang lebih prediktif berbasis monitoring. Ini ada realitas gambaran di Terminal Soekarno-Hatta. Saat ini level of service di Terminal 1A telah mencapai sekitar 300% dari kapasitas idealnya. Meskipun kapasitas pergerakan bandara ditetapkan sebesar 81 penerbangan per jam, tapi distribusi beban operasional masih belum merata sehingga terjadi bottleneck di terminal tertentu. Untuk menjawab masalah ini, sudah diperkenalkan solusi teknologi lokal, yaitu RASTI. RASTI singkatannya Reporting System of Airport Slot Time and Traffic Analyzer, yaitu sistem monitoring slot dan traffic analyzer secara real time. Sistem ini mendukung capacity shifting dan
pengambilan keputusan operasional yang lebih cepat tanpa harus bergantung pada ekspansi infrastruktur fisik. Oke, lagi. Nah, pada slide ini menunjukkan respons infrastruktur digital dari Angkasa Pura II melalui model Droid Angkasa Pura III. Nah, ini ada 3 layer atau ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, operational excellence. Melalui aplikasi melalui aplikasi ePerform untuk monitoring operasional bandara secara real time agar utilisasi fasilitas lebih efisien. Yang kedua ada customer experience. Ini melalui aplikasi Travelin mendukung layanan otomatis dan autogate serta integrasi biometrik untuk mengurangi kepadatan terminal. Lalu yang ketiga ada ecosystem exploration. Nah, ini melalui Pocket ACM membangun single data node sehingga seluruh stakeholder bandara dapat berkolaborasi secara real time. Secara umum, model Droid ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus pengalaman penumpang di tengah keterbatasan kapasitas bandara. Dari informasi, ya ini yang saya coba cari, model Droid ini telah mulai diimplementasikan secara bertahap oleh Angkasa Pura II melalui beberapa platform digital seperti yang tadi, ePerform, kemudian Travelin, dan Pocket ACM, khususnya di Bandara Suta, sebagai bagian dari transformasi menuju konsep Next Airport 4.0. Oke, bursa slot waktu dinamis, Kronos, dan AI cryptography. Ini ada 3 layer, dimana top layernya ada sebagai the overseer, yaitu regulator atau ditjen hubud yang terhubung dengan sistem airnav Kronos. Fungsinya memastikan seluruh proses pertukaran slot berlangsung transparan, real time, dan tidak terjadi manipulasi data slot. Yang kedua yaitu the engine atau engine layer. Ini sistem yang menggunakan kombinasi blockchain terenkripsi dan algoritma ya heuristik. Blockchain terenkripsi ini fungsinya menjaga integritas serta keamanan data, sedangkan si AI-nya itu melakukan pencocokan kebutuhan slot antar maskapai secara otomatis tanpa membuka data biaya atau strategi operasional yang bersifat rahasia di masing-masing maskapai. Lalu layer ketiga ada user layer, yaitu maskapai sebagai pengguna sistem. Dalam ilustrasi ini, maskapai A dan maskapai B melakukan swap slot secara dinamis untuk mengurangi resiko keterlambatan dan menghindari penalti deviasi regulasi seperti MOT. Secara akademis, model ini menawarkan 3 nilai utama, yaitu transparansi regulasi, kemudian efisiensi utilisasi slot, dan fairness antar operator melalui mekanisme digital yang aman. Lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini menjelaskan bagaimana AI generatif dapat digunakan untuk mengatasi tantangan PPRP H-30 atau penyusunan penjadwalan penerbangan 30 hari sebelum operasi. Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri penjadwalan
dilakukan masih secara manual dan membutuhkan waktu sangat lama hingga 2 bulan. Sedangkan di sisi kanan itu pendekatan baru menggunakan AI meta heuristik, yang mana pendekatan ini mengoptimalkan jadwal dan dapat dilakukan jauh lebih cepat, bahkan dalam hitungan menit, karena AI mampu menghitung banyak kombinasi solusi secara simultan. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada kapabilitas mesin prediktif. Yang pertama ada integrasi parameter. Algoritma memproses ketersediaan pesawat, aturan rotasi kru, slot bandara, dan kepatuhan rute secara instan. Yang kedua ada simulasi skenario. Nah, bagaimana jika what if memungkinkan maskapai melakukan penyesuaian instan terhadap gangguan eksternal, memastikan deviasi jadwal selalu di bawah ambang batas fatal yaitu 20%, agar operasional bisa dilanjutkan dan tidak terkena penalti. Konvergensi keunggulan operasional Indonesia. Teknologi membutuhkan struktur untuk diimplementasikan, dan keduanya saat ini diwajibkan oleh hukum, jadi nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada AI dan data terpercaya dengan blockchain tadi, analisis prediktif, otomatisasi jadwal, dan pemantauan cuaca real time. Lalu ada Permen Hub nomor 2 tahun 2025, kepatuhan ketat dan ancaman pencabutan slot apabila tadi ambang batasnya melewati ambang batas yang sudah ditentukan, akan ada penalti. Yang ketiga ada kerangka kerja ACDM, sinergi pemangku kepentingan dan sinkronisasi antara TOBT dan TSAT, sudah menjadi standar IATA. Nah, ketiga elemen ini menghasilkan satu irisan, yaitu ketahanan operasional. Kita menuju slide terakhir, yaitu cetak biru udara digital dengan judul tindakan eksekutif. Di bawah ini ada 3 tindakan eksekutif yang dapat diterapkan dalam upaya transformasi operasional penerbangan di Indonesia menjadi langkah yang prediktif, lagi reaktif. Oke, 3 langkah utama. Yang pertama, integrasi data inti. Nah, singkirkan sistem warisan, sistem lama, singkirkan, jangan dipakai lagi. Kemudian mulai berinvestasilah pada API berbasis cloud untuk mencapai latensi subdetik dengan pengelola bandara dan airnav. Langkah kedua, budayakan ACDM. Jangan hanya membeli perangkat lunaknya saja, namun latih juga tim OCC, awak kabin, ground handlers, bahwa akurasi TOBT adalah mutlak metrik kinerja utama mereka. Yang ketiga ada otomatisasi kepatuhan. Terapkan alat analitik prediktif untuk memantau deviasi penerbangan secara otonom agar selalu berada di bawah ambang batas maksimal, yaitu 20%, dalam Permen Hub nomor 2 tahun 2025. Oke, secara keseluruhan slide ini menegaskan bahwa masa depan ruang udara Indonesia itu akan bergerak menuju operasi yang berbasis data prediktif, otomatisasi, dan kolaboratif digital. Jadi keputusan operasional tidak lagi bersifat reaktif atau berdasarkan asumsi, melainkan didukung oleh analitik dan kecerdasan buatan secara real time. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.